Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir ayat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kata terindah di hari Jumat biasanya adalah Alhamdulillah. Kata ini adalah pujian sekaligus syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak hal. Langkah-langkah kita karena kita sehat, itu kita syukuri dalam bentuk datang ke rumah Allah ini. Tenaga yang kita punya yang Allah berikan, kita manfaatkan untuk datang beribadah bersama-sama berjamaah di hari Jumat ini. Itu adalah syukur tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata yang kita punya kita manfaatkan untuk melihat seluruh alam semesta, untuk menjadikan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengaran yang kita punya kita mendengarkan hal-hal terbaik yang Allah kirimkan kepada kita, dan itu adalah rasa syukur kita, dan alhamdulillah kita ucapkan dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan kesehatan. Apatah lagi ada nikmat yang paling indah, yaitu Islam dan iman yang ada di hadap kita masing-masing, dan kita datang hari ini, dan itu adalah ucapan terindah, perilaku terindah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk manusia termulia di muka bumi, Nabi terbaik, mari selalu kita kirimkan salam dan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Nabi yang lahir di tanah tandus tapi tidak pernah mengeluh akan ketandusan Mekah. Terik matahari yang ada di Mekah tidak pernah menghilangkan sedikit pun semangatnya untuk memperjuangkan Islam. Dan sampai hari ini, hanya dalam waktu 5 periode menjadi presiden, 5 periode menjadi imam, 5 periode menjadi pemimpin kita, dia menjadi uswatul hasanah. Hanya 23 tahun Islam sudah sampai di Uni Soviet. Bisa dibayangkan, tidak ada pemimpin di dunia ini yang mampu melakukan hanya dalam waktu 5 periode saja. Kalau kita bagi dalam 5 tahun, 23 tahun kurang sedikit. Dia sudah mampu mulai dari tanah tandus Mekah sudah sampai di Rusia yang sekarang ini. Di sana lahir Bukhara. Ada tanah, ada daerah namanya Bukhara. Lahir dari situ namanya Imam Bukhari. Yang kita tahu hadisnya, itu adalah orang Islam yang meneliti hadis dan lahir di Bukhara, maka kita menyebutnya Imam Bukhari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini mari kita bahas tentang masjid. Kata masjid dalam bahasa Arab disebut dengan ismul makan, nama tempat. Masjid itu dari kata kerja sajada yasjudu masjid, masjidan. Masjid artinya, kata kerjanya sajada yasjudu artinya bersujud atau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata masjid artinya tempat bersujud. Sekali lagi, masjid artinya tempat bersujud. Nelayan yang pergi menangkap laut dan tiba-tiba datang waktu subuh dan sholat perahunya, maka perahu waktu itu adalah masjid. Petani yang lagi menggarap sawahnya datang waktu duhur dan dia di atas pematang dia sholat, maka saat itu sebetulnya pematang itu adalah masjid. Kita yang dalam perjalanan tiba-tiba ada waktu asar tiba, kita menemukan balai-balai dan kita sholat asar di atas balai-balai itu, maka balai-balai itu hakikatnya adalah masjid, tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perspektif Al-Quran,
yang saya bacakan tadi, ada dua masjid yang disebut di dalam Al-Quran, namanya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalau kita kembali ke belakang, Masjid Haram sebetulnya kalau dilihat dia hanyalah pelataran daripada Ka'bah. Dulu dia pelataran Ka'bah. Jadi orang sholat di sekitar Ka'bah, dan itulah masjid, hakikat masjidnya waktu itu. Masjidil Aqsa sebetulnya tidak lebih daripada bongkahan batu yang kita sebut batu gantung, karena di situ ada batu yang tergantung yang menurut riwayat mau ikut Rasulullah waktu Mi'raj ke atas, akhirnya batu itu tergantung. Itulah Masjidil Aqsa. Disitulah orang sekitar itu sholat. Jadi sebetulnya tidak ada secara bentuk fisik adalah masjid. Apa yang kita bangun ini karena kita tempati sholat, kita sebutlah ini masjid. Ini masjid. Kalau kita robohkan dindingnya, maka dia menjadi relatif. Andaikan kita tetap salah, tapi kita robohkan masjid ini dan tidak ada dinding sama sekali, maka sebetulnya secara relatif inilah ruang masjid, nama masjid. Disitulah kita salat sebetulnya. Itu perspektif Al-Quran tentang masjid. Dan secara fisik sebetulnya adalah Masjidil Haram adalah pelataran Ka'bah dan Aqsa adalah batu bergantung. Mari kita agak jauh. Ada hadis Nabi yang sangat ringkas. Kalau Rasulullah SAW, al-ardu masjidun. Sekali lagi, al-ardu masjidun. Nabi Muhammad SAW bersabda, bumi, hamparan bumi ini adalah masjid. Hamparan bumi ini adalah masjid. Para ilmu tarekat menyebutkan bahwa badan kita ini adalah tempat, badan kita adalah rumah, dan badan kita ini adalah masjid bagi roh, bagi jiwa, bagi akal, dan bagi kaum. Kalau akal, kalbu, jiwa, roh itu beribadah, maka masjidnya adalah tubuh kita ini. Ini adalah masjid. Jadi seluruh tubuh kita ini hakikatnya adalah masjid, karena di dalamnya ada roh. Para ilmu hakikat menyatakan bahwa tubuh manusia itu adalah Baitullah. Dia rumah Allah, karena ada roh yang ditiupkan Allah ke dalamnya. Fa idza sawaituhu fa nafakhtu fihi min ruhi. Allah menyatakan ketika kejadian kita mulai sempurna, Allah menyatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Saya sendiri yang tiupkan rohku ke dalam dirimu yang lagi sempurnanya, sehingga ada unsur Allah di dalam tubuh ini. Sehingga dia sebut di para pengkaji hakikat, tubuh ini sebetulnya adalah Baitullah, rumah Allah, karena ada roh di dalam yang Allah tiupkan, yang merupakan unsur Tuhan di dalam diri kita. Itulah sebabnya kita tidak pantas mengotori diri ini yang azasinya, yang asalnya sebetulnya sangat suci di hadapan Allah. Karena dia berasal dari sana, maka tidak pantas jika tubuh ini menjadi kotor. Oleh karena itu, secara fisik tidak boleh kotor, maka kita mandi, pakai sabun, pakai sampo. Kita berwudu, karena kita tidak boleh mengotori fisik ini. Tetapi lebih penting dari itu semua sebetulnya adalah kita tidak boleh menyimpan sedikit pun di dalam hati ini kedengkian, kesombongan, ketakaburan, iri hati. Karena itu adalah kotoran-kotoran yang harus dibersihkan, karena ada unsur suci Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam diri kita, sehingga kita tetap menjadi suci. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita ambil salah satu dari semua definisi, semua pengertian bahwa bumi adalah hamparan Allah. Bumi ini adalah masjid yang dijadikan buat kita. Dan salat adalah salah satu bentuk sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ambil salah satu contoh. Misalnya salat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk di dalam masjid, Nabi menganjurkan untuk langsung sebelum duduk langsung salat tahiyatul masjid. Pernah Rasulullah sementara khutbah ada orang masuk langsung duduk, malah di dalam khutbahnya Nabi menegur, jangan duduk, salat 2 rakaat dulu yang namanya tahiyatul masjid.
Tahiyah artinya penghormatan, penghargaan, pengagungan terhadap masjid. Jadi tahiyatul masjid adalah mengagumi, menghormati, menghargai masjid. Kalau kita kembali ke definisi hakikat yang tadi, maka kalau kita masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat namanya tahiyatul masjid, pada saat itu kita lagi menghormati seluruh unsur-unsur masjid ini. Kita menghormati itu. Dan kalau kita kembali ke definisi yang tadi, al-ardu masjidun, maka orang yang selalu sholat tahiyatul masjid tidak mungkin mengotori lingkungan, tidak mungkin membuang sampah sembarangan, tidak mungkin mencoret-coret hal yang tidak semestinya dicoret-coret, tidak mungkin dia tidak menghargai seluruh alam semesta, tidak mungkin menebang pohon sembarangan, tidak mungkin tidak memelihara seluruh keindahan yang Allah hadirkan, karena dia menghormati masjid, bahkan menghormati juga bumi-bumi dan seluruh hamparan alam yang ada di sekitarnya. Itulah tahiyatul masjid, menghormati seluruh masjid, menghormati seluruh tempat sujud, bukan hanya fisik yang ada sekarang ini, tetapi apa yang di luar sana adalah tahiyatul masjid kita. Kita tahiyatul masjid di dalam masjid yang ini yang sekarang yang kita lihat, tetapi sesungguhnya salat yang sesungguhnya, menghormati masjid yang sesungguhnya adalah menghormati lingkungan kita semuanya. Jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, karena kita membawa pesan Allah, kita membawa unsur Allah yang sebetulnya sangat suci dalam diri kita, maka 1 hari, 2 hari, beberapa hari kemudian kita selalu menghitung-hitung akan apa yang telah kita lakukan. Kita menjaga diri kita agar kesucian yang Allah berikan kepada manusia adalah kesucian yang betul-betul suci, dan itu adalah roh Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pantas kita kotori. Oleh karena itu, kita isi hari kita. Kalau kita makan, yang kita isi adalah energi untuk kita bisa punya tenaga. Kita makan lewat mulut kita dan masuk ke dalam, itu mengalirkan energi-energi alam semesta ke dalam tubuh kita. Tapi ada satu hal yang sangat penting. Makan, minum biasa kita lakukan. Kalau orang tidak makan, minum sehari masih oke. Mungkin 2 hari masih bisa. Ada anak kecil waktu timpa di Cianjur kemarin 14 hari masih hidup di dalam reruntuhan, tidak makan, tidak minum. Tapi coba pikirkan, kalau alam ini, udara ini, O2 ini sudah tidak bisa kita hirup lewat hidup. Mungkin bukan 1 hari. Kalau udara ini sudah bisa kita hirup, sudah tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Bayangkan, makan minum masih bisa, tetapi udara yang sangat gratis ini dan sangat banyak dan kita tidak lihat ini dan hanya bisa dirasakan, itulah yang luar biasa lewat Allah menghidupkan kita semua tanpa kita sadari. Maka pantaskah kira-kira kita mengotori udara ini? Pantaskah kira-kira kita membuat tubuh kita ini tidak bisa menghirup energi? Pantaskah kira-kira jika kita merusak tubuh ini dengan cara makan yang salah, kolesterol mulai datang, diabetes mulai datang karena pola hidup kita, sehingga organ-organ tubuh yang sangat penting dan diciptakan Allah itu menjadi rusak, dan akhirnya tidak ada suplai ke oksigen, maka kita pun stroke. Tidak ada suplai oksigen ke jantung, maka kita pun jantung. Tidak ada suplai oksigen ke organ tubuh yang lain yang ikut lemah jadinya, karena tidak menghirup udara O2, oksigen yang Allah berikan. Tanpa kita sadar, tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita ini mengeluarkan yang namanya CO2. CO2 kita hirup, CO2 dikeluarkan. Kemudian kita mengeluarkan O2, oksigen yang kita menghirup oksigen, dan akhirnya antara kita dan tanaman-tanaman tumbuhan yang ada itu interaksi yang tanpa kita sadari, yang membuat udara ini semakin bersih. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang kita lakukan dalam sholat semestinya terimplementasi keluar. Kalau kita mencari asal kata sholat, kalau kita mencari kata di dalam Al-Quran yang disebut aqimis sholat, itu sebetulnya bukan dirikan sholat. Kata qama yaqumu itu bukan asal kata dari aqimis sholat, karena kata asalnya adalah aqwama yukawimu, menjadilah aqimis sholat.
Jadi bukan mendirikan sholat, karena arti sesungguhnya aqimis sholat itu adalah melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan kontinu. Sekali lagi, melaksanakan sesuatu yang sungguh-sungguh dan kontinu. Ketika Allah menyatakan aqimis sholat, maka artinya adalah laksanakan sholat dengan sungguh-sungguh dan kontinu. Jadi bukan kata dirikan sholat dalam arti yang sesungguhnya, tapi melaksanakan sungguh-sungguh dan berkelanjutan, tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, kalau kita sholat, kita melaksanakan ibadah sholat ini, maka kita akan senantiasa tidak akan pernah berhenti. Apapun sholat yang kita lakukan. Sholat duha untuk izin kepada Allah untuk memulai kerja hari ini. Itu adalah perlindungan kita sampai sore hari, sampai seharian penuh. Sholat duhur kita lakukan untuk meresap energi untuk kehidupan kita sampai asar. Kemudian asar sampai maghrib dan seterusnya. Sehingga totalitas kehidupan kita ini adalah aqimis sholat. Melaksanakan sholat dan beribadatan kepada Allah dan sungguh-sungguh dan kontinu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini mari kita satukan hati dan roh yang ada di tiupan Allah dalam diri kita semua untuk sama-sama menyatukan satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh jamaah yang hadir hari ini dengan doa kita semua ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satukan hati dan roh kita, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad fis sami wal basar wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal lisan. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma fil walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.